By the way, hari ini merupakan hari bulan suci Ramadan, dan ya hari ini udah memasuki hari kedua berpuasa. Hari ini sebenarnya sekarang udah maghrib, udah ngaji kalau memang kalian kedengaran di belakang. Dan ya ini udah pukul 6 di Aceh itu, berbuka itu sekitar pukul 7 kurang 10 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, aku juga kurang kurang tahu tepatnya kapan. Tapi ya jadi hari ini aku harus buru-buru balik ke rumah karena aku nggak mau juga ketinggalan berbuka bersama keluargaku. Jadi ya mungkin kegiatannya bakal lebih cepat selesai daripada hari sebelumnya, hari-hari seperti biasanya. Tapi ya selamat berpuasa teman-teman. Jadi kalian ingat dengan ulat ini, ulat apa ini namanya, ulat urat yang kemarin kita dapat dari planter bag yang kemarin itu gagal di penanaman, apa itu namanya, ubi jalar ya kalau nggak salah ya, ubi jalar. Dan ya ini rencananya kemarin kan mau aku berikan ke ini, ke ayam tetangga gitu, tapi sebenarnya agak sayang kalau diberikan ke ayam tetangga, karena itu ini ingin aku olah aja menjadi pupuk. Soalnya udah sempat aku ini juga apa, riset-riset juga, ternyata ulat ini sangat bagus kalau kita jadikan sebagai pupuk ini, asam asam apa ya, asam amino ya, asam amino yang terbuat dari ini hewan. Biasanya kan yang terbuat asam amino itu kan dari bangkai ikan gitu. Dan hari ini kita bakal bikin dari bangkai urat ini. Ini sih bakal sebentar lagi bakal kita hancur-hancurkan sedikit, tapi nggak bakal aku videoin soalnya agak sedikit menjijikan. Ya, jadi bakal kita bunuh terlebih dahulu. Aduh, bahasanya agak kejam sih, tapi ya sudah deh. Sip, setelah dihancurkan, kita masukkan air kurang lebih segini. Jadi kita sisakan agak banyak airnya, space untuk agar ntar bisa kita fermentasi. Soalnya ntar ini bakal kita fermentasi, dan fermentasi itu kan biasa menimbulkan gas gitu. Jadi aku nggak mau ntar gas itu malah nggak bisa keluar karena kita tutupi dengan plastik ya. Oke, langkah selanjutnya maksudnya, ini bakal kita berikan ini kurang lebih 2 tangkai daun ini. Daun apa ini namanya? Daun pepaya. Karena daun pepaya itu kan ada enzim yang bisa mempercepat proses uh, pelapukan dari suatu daging gitu. Karena itu ini bakal kita masukkan, bakal kita potong-potong aja ntar, dan kita masukkan ke dalam ini. Sebenarnya lebih bagus kalau kita blender sih, tapi gak apa-apa deh. Bakal kita potong-potong kecil-kecil aja dan bakal kita masukkan langsung aja ke dalam ini. Oke sip, ini daun pepaya udah aku potong-potong menjadi serpihan kecil seperti ini, dan ini bakal langsung aja kita masukkan ke dalam ini kita, ke dalam pupuk asam amino kita. Oke, semuanya ya, jangan sampai tersisa, langsung aja seperti ini. Aduh sorry ada yang jatuh. Nah setelah ini bakal kita aduk-aduk sedikit pakai apa yang ada aja kayak ini. Nah, kita aduk-aduk sedikit sampai ininya tercampur dengan merata ya. Apa ini namanya, daun pepayanya bisa tercampur dengan merata di dalam air ini. Oke, langkah selanjutnya adalah memberikan ini. Apa ini? Ini adalah makanan untuk bakteri ya. Makanannya itu bisa berupa gula pasir seperti ini, gula pasir putih. Nah, gula pasir putih seperti ini. Bisa juga kalian berikan molase kalau ada, dan bisa juga kalian berikan ini yang manis lainnya, bahan-bahan manis lainnya. Nah, jadi ini aku adanya gula pasir, jadi nggak masalah, kita berikan aja gula pasirnya. Ini sebenarnya bagusnya kita larutin terlebih dahulu di air yang lain ya, air yang terpisah. Tapi karena aku orangnya agak males, apalagi sekarang sedang di bulan puasa, jadi ya kita pakai cara cepat aja. Kita campurkan aja ke dalam ini langsung, airnya langsung. Oke, setelah semuanya tercampur dengan merata, ini kita aduk ya, kurang lebih sekitar 3 menit. Nah, kita campur-campur, aduk-aduk aja terus sampai ke bawah-bawah agar semua bahannya kecampur dengan merata. Kalau boleh jujur sebenarnya aku agak jijik sih dengan ulat ini, tapi ya karena kita berkebun secara organik, mau nggak mau kita harus terbiasa dengan hal-hal semacam ini ya. Kita aduk-aduk aja sampai merata sampai ke bawah. Setelah dirasa semuanya sudah tercampur dengan merata, ini bakal kita tutup dengan menggunakan ini, apa ini namanya, dengan menggunakan plastik ya. Kalau memang ada ini penutup lain itu lebih bagus, tapi aku hanya punya plastik seperti ini ya, bakal kita tutup dengan bahan seadanya aja. Yang penting dia bisa terfermentasi di dalam wadah yang kedap udara. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini sudah kita tutupi dengan plastik, dan ini ntar bakal kita lilitin dengan tali untuk memastikan bahwa tidak ada udara yang masuk ntar. Dan ya ini bakal kita peram kurang lebih 1 bulanan, lebih lama lebih bagus.
Jadi rencananya sih lebih dari 1 bulan ingin aku fermentasi, dan ketika sudah fermentasi baru bakal kita aplikasikan ke tanaman. Pupuk asam amino seperti ini sangat bagus untuk tanaman di masa generatif. Jadi untuk tanaman bisa tumbuh itu sangat bagus untuk kita aplikasikan untuk tanaman tersebut gitu. Ini sebenarnya ilmu baru bagiku karena aku sebenarnya belum pernah bikin yang hal-hal yang berbau dengan daging-dagingan seperti ini untuk difermentasi. Biasanya yang paling ekstrim itu telur. Itu pun sebenarnya nggak terlalu ekstrim juga. Hanya saja masih berkaitan dengan daging-dagingan. Itu yang pernah aku bikin itu dari telur. Dan ya, ini pertama kali aku bereksperimen dengan menggunakan daging, dan yang pertama kali daging urat khususnya. Tapi ya, kita coba-coba aja. Mungkin ke depan bakal kita bikin juga dengan menggunakan daging ikan. Ya, pada kemarin baru aja aku beresin ini ya. Tapi ini namanya kotoran sapinya. Aku masukin semuanya kemarin tuh ke dalam 2 ember ini. Tapi sekarang malah dibikin gini lagi sama ayam tetangga. Ini sumpah ya. Sepertinya udah nggak ada obat lagi sih. Lama-lama stres juga sih kalau seperti ini terus-terusan, tapi ya hari ini aku itu ke kebun dalam kondisi sedang hujan-hujan seperti ini. Sebenarnya hari ini aku nggak ada rencana untuk ke kebun, tapi ya karena tadi sekalian juga mampir ke rumah bundaku untuk ngantarin ayam, karena besok rencananya aku mau ini buka puasa di rumah bundaku ya. Jadi hari ini rencananya memang untuk mampir doang ke kebun, sekalian aku ngecek-cekin tanaman-tanamanku yang ada di kebun dan ngelihat apa aja yang bisa aku bawa pulang. Oke, sekarang kita ngapain ya? Aku juga bingung sih ngapain sebenarnya untuk hari ini, tapi ya hari ini sepertinya aku bakal beresin terlebih dahulu kebun-kebunku yang udah agak berantakan ini. Kemudian kita pikirkan lagi ntar mau ngapain. Nah, akhirnya tanaman cabai yang kemarin kita tanami di media tanam yang menggunakan apa ini namanya, sabut kelapa. Nah, ini dia sudah mulai berbuah. Nah, ini buahnya udah mulai pada muncul. Yang di sini juga bahkan buahnya besar-besar ini. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ya kalau tanaman cabai yang ditanami dengan media tanam seperti ini itu bisa menghasilkan buah yang besar seperti ini. Nah, ini buahnya bahkan hampir 1 jengkalku, 1 telunjukku lebih tepatnya. Nah, yang di sini juga ini, nah besar juga buahnya. Wah. Nah, di sini juga udah muncul banyak calon-calon buahnya barunya. Nah, ya, dari sini langsung aja kita ambil kesimpulan kalau media tanam yang terbuat dari ini, dari sabut kelapa seperti ini, itu bisa dijadikan sebagai alternatif media tanam apabila kalian memiliki stok media tanam terbatas ya, stok apa itu namanya, stok kompos atau tanah-tanah subur lainnya itu terbatas, bisa kalian pakai metode seperti ini. Namun tetap ya, kalian tidak bisa pakai 100% sabut kelapa ini. Kalian tetap harus pakai setidaknya 5 genggam media tanam ke atasnya, sehingga ntar tanaman itu mampu menyerap nutrisi dari media tanam yang subur itu. Kemudian ntar akarnya di paling bawah baru beradaptasi dengan media tanam yang keras seperti sabut kelapa ini. Jadi dia bisa menembus ya akar-akarnya itu. Oke, ya mantap ya. Tanaman cabai kita berhasil berbuah. Aduh, tuh kameranya suka gitu. Aduh. Itu memang aplikasi dari kameranya ya. Aduh. Stop. Oke. Tanaman ubi keritingku yang kemarin kita tancapin di tanah ini sudah mulai berbuah juga. Nah, namun dia terlilit dengan ini seperti ini. Sorry, bukan berbuah ya, sudah mulai mengeluarkan daun pertamanya juga. Bukan daun pertama, lebih tepatnya cabang pertama. Nah, yang ngebawa daun. Nah, ini tapi dia terlilit oleh tumbuhan tanah seperti ini. Ini tumbuhan liar ya, yang suka sekali dia ngelilitin tanaman budidayaku. Salah satunya itu ini, apa itu namanya, ubi jalar ini, dan juga tanaman pepayaku yang dulunya sempat aku tanam di belakang sana. Nah, di belakang sana tuh dia sering juga ngerambatin tanaman pepaya. Nah, di sini sebenarnya harus kalian rajin-rajin bersihin agar ntar dia tidak mengganggu pertumbuhan dari ubi jalar ini sendiri. Nah, ini kita inikan aja, kita cabut-cabut aja seperti ini. Nah, sehingga dia bisa bersih kembali. Ini kalau bisa sih tanahnya juga rajin-rajin kalian ini kan, kalian bersihkan, sehingga ntar tidak terlalu banyak saingan untuk ini sendiri ya, untuk tanaman budidaya kita sendiri di tanah ini. Oke, ini ntar sebentar lagi bakal aku bersihkan.
Tapi ya ini daun pertamanya sudah mulai muncul, tapi nggak sesuai ekspektasi ya. Ini agak tidak seperti keriting atau gimana, kecuali yang di sini sih agak keriting sedikit, tapi yang lainnya sepertinya kurang keriting. Tapi nggak apa-apa, ntar mungkin untuk ke depan pertumbuhannya bisa lebih bagus dari ini, kita kurang tahu juga. Ntar bakal kita update lagi juga untuk ke depannya.